Ibu-ibu silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu insya Allah kita akan selalu ingat firman Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulangi oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ini artinya mengajarkan, mengingatkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan oleh Allah, bersabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari Bu, kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anallaha ma'aka haitsu ma kunta, rawahu Tirmizi. Wa qala fi ma'nahu ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, dan nikmat yang besar serta nikmat yang terbesar, terutama Allah takdirkan kita dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk minta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Dan hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita
hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, lomba-lomba dalam kebaikan, dengan istiqomah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Saya ulangi, kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Alhamdulillah. Yakin sudah nggak marah-marah lagi, makin lembut hatinya, ya. Putra putrinya insya Allah makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, hari ini tema kita adalah racun-racun hati. Racun-racun hati. Bu, saya ilustrasikan. Di hadapan ibu misalkan ada rendang, ada pepes, ada gulai, ada tongseng, ada kepala kakap, ada siomay, ada semua makanan yang lezat-lezat itu. Tapi ada tapinya. Tapi makanan itu kemudian dibubuhi racun, jeleng 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 jeleng. Kira-kira ibu masih tertarik? Enggak, ini tahu. Kasih racun. Silahkan, gratis, gak usah bayar. Mau rendang ini sekilo semua banyak ini, tapi dibubuhi racun. Kira-kira ibu masih tertarik, masih mau? Kenapa nggak mau? Berarti racun itu sifatnya apa? Nah, racun itu sifatnya merusak, menghancurkan, sebelum mati mendatangkan penyakit dulu, yang pada akhirnya mati. Nah, begitu juga hati itu kalau nggak dijaga, nggak dirawat, nggak dipelihara, nggak dipertahankan, dia gampang, ya, gampang apa? Gampang ambruk, yang ngeri lagi bisa rusak. Kalau rusak masih bisa diperbaiki mungkin, tapi kalau sudah mati, inilah yang berbahaya. Goncangan hati itu dahsyat sekali, Bu. Sampai-sampai Nabi Rasulullah SAW menyatakan, mana maksudnya, gejolak hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Air mendidih ketika dimasak, kalau nggak ketahuan, paling hancur, rusak itu pancinya, kompornya, selesai. Tapi kalau hati yang rusak, Bu, maaf, suami lupa istrinya, istri lupa suaminya, anak tak tahu diri terhadap orang tuanya pun tak peduli sama anaknya. Bahkan persahabatan, persaudaraan hancur, rusak. Salah satunya dikarenakan hatinya sudah rusak. Terjadinya perzinahan, terjadinya perselingkuhan, terjadinya ya putus silaturahim juga dikarenakan hatinya rusak. Maka kita memohon kepada Allah, jangan sampai ya hati kita ini kena racun. Sekiranya hati kita ini sudah kena racun, tidak apa-apa, yang penting kita mau memperbaiki, ya. Baik Ibu, sebelum kita lanjut lebih jauh kajian kita berdoa dulu. Boleh ikutin saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Baik Ibu, sebelum racun-racun hati kita kaji, saya ingin terlebih dulu yaitu akan dahulukan taksimul qalbu, pembagian hati. Hati itu ternyata terbagi, kita ambil yang 3 saja. Hati itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, boleh ditulis, dicatat, diingat-ingat karena nanti semester keluar. Ya, baik, makasih. Yang pertama, qalbun salim. Qalbun salim. Qalbun salim. Yang pertama qalbun salim. Qalbun salim artinya hati yang sehat, bersih, dan selamat. Qalbun salim, hati yang sehat, bersih, dan selamat. Inilah hatinya orang mukmin. Ya, jadi orang mukmin itu punya hati namanya qalbun salim, hati yang sehat, bersih, dan selamat. Ya. Sehatnya, bersihnya, selamatnya dari apa? Nah, sehatnya, bersihnya, selamat dari kesyirikan. Ya, hati qalbun salim kan hati yang sehat, bersih, dan selamat. Sehat, bersih, selamat dari apa? Dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran. Qalbun salim adalah hatinya orang mukmin. Ya. Yang bersih, sehat, dan selamat. Sehat, bersih, dan selamat dari apa? Kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kemaksiatan, dan dosa. Nah, ulangi Ustadz. Ya, qalbun salim adalah hatinya orang mukmin, yang hati yang sehat, bersih, dan selamat. Bersih, sehat, dan selamat dari apa? Dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, kemaksiatan, dan dosa. Nah, nanti apanya? Nah, itu racunnya. Ya. Ini namanya qalbun salim. Coba Ibu lihat terlebih dahulu suratnya, surat Asy-Syu'ara.
Asy-Syu'ara Quran saya surat yang ke-26, sama ya? Oh iya, sama. Masya Allah. Ayat yang ke-88, 89. Ya, siapa nak membaca? Coba. Ya, silakan. Qalbun salim. Surat yang ke-26 ayat 88-89. Hati yang sehat. Bersih dan selamat. 88-89. Ya yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya. Qalbun salim adalah hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih, selamat tadi dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, maksiat dan dosa, termasuk kemungkaran. Ibu, inilah hatinya orang mukmin. Siapa yang dia memiliki qalbun salim, berarti orangnya bisa dipastikan ucapannya baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, perilakunya baik, pikirannya juga baik. Contoh, maaf, Allah kasih kita telinga untuk apa, Ibu? Nah, ini nggak benar. Allah kasih kita telinga bukan untuk mendengar titik, tapi Allah kasih kita telinga untuk mendengar yang baik-baik dan bermanfaat. Sebab kalau hanya mendengar, nanti masuk nih dangdut masuk, pop masuk, keroncong masuk, gibah masuk, ngerumpi masuk, apa-apa masuk. Tapi kalau mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat, ketika ada yang nggak baik, nehi, nggak mau dia. Itu maksudnya ya. Allah kasih kita lidah mulut untuk apa, Ibu? Bicara yang baik-baik dan bermanfaat. Karena Rasul mengajarkan nih, contohnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik-baik, kalau enggak diam. Ini contohnya, Bu. Rasulullah ajarkan betul kepada kita ini. Kalau kita memulai sesuatu, mengucap bismillah. Memulai sesuatu, Allah Rasul mengajarkan kepada kita, kalau kita memulai sesuatu, mengucapkan bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Ingat dosa, astagfirullah. Kena musibah, innalillah. Berjanji, insya Allah. Melihat yang mentakjubkan, masya Allah. Coba sekali lagi. Memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Ingat dosa, astagfirullah. Kena musibah, berjanji, insya Allah. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, insya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan ayatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Toh? Iya. Dapat rezeki, bagi-bagi. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dapat rezeki itu bagi-bagi, Bu. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Masya Allah ya. Nah, ini qalbun salim. Maunya yang baik-baik, membenarkan yang hak, yang buruk nggak mau. Karena orang yang memiliki qalbun salim ini, yang dipikirkan hanya keridhaan Allah. Kalau itu diridhoi, dicintai oleh Allah, dia lakukan. Kalau enggak. Contohnya mengenai rezeki, hanya mau makan rezeki yang halal, menolak yang haram. Makanya Ibu,
Kalau punya anak kerja di satu tempat, pabrik, PT, perusahaan atau apalah namanya, bekerja di satu tempat, lebih baik anak ibu punya gaji senilai 9 juta halal daripada yang 3 juta haram. Gitu ibunya. Ya. 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 Jadi lebih baik yang 9 juta halal daripada yang 3 juta haram. Ya. Itu kalau hatinya bersih. Kumpul-kumpul kalau tidak membawa kebaikan, tidak mau dia. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, dia tinggalkan halal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, singkatnya surat 26 ayat 889 tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti ibu, nggak ada yang dapat bermanfaat menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu bukan harta yang melimpah ruah, kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah, digunakan untuk ibadah, digunakan untuk kepentingan dakwah. Maaf ibu, bicara harta itu 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Maksudnya gimana Ustadz? Milik Allah ketika harta itu kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, haji, umroh, wakaf dan lain sebagainya, untuk dakwah, untuk membantu saudaranya fakir miskin kaum du'afa fisabilillah, maka itu harta milik Allah. Harta milik kita ya kita gunakan untuk keperluan makan, minum, untuk hal-hal yang ya baik-baik saja. Untuk saudara sana sini, untuk jalan sana jalan sini wirawiri, itu milik kita. Tapi ketika harta itu digunakan untuk maksiat dan dosa, maka itu menjadi miliknya syaitan. Itu maksudnya harta milik Allah, milik kita, milik syaitan. Kendaraan milik Allah, ini titipan dari Allah. Dengan dia punya kendaraan, semakin dia bersyukur, semakin harmonis rumah tangganya, nggak uring-uringan lagi ya di kendaraan. Kalau ada yang balas, wah, astagfirullah, masya Allah, dia doakan yang baik-baik. Begitu atau nggak begitu? Halo, assalamualaikum. Jangan nyumpahin yang nggak baik-baik. Semakin dia bersyukur, semakin ingat kekuasaan Allah. Makanya bu, ibu boleh senang, cinta dengan mobil ibu, tapi hanya sebatas ya sampai garasi saja, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Lagian nggak cukup kan, gitu itu ya. Baik. Kemudian kalau harta itu punya mobil untuk wirawiri, untuk sama saudaranya biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan, boleh-boleh saja, sah saja, itu milik kita. Tapi ketika kendaraan itu menjadi kesombongan bagi diri kita, menjadi menghina orang lain, menjadi lupa diri, maka itu menjadi miliknya syaitan. Pada hari di akhirat nanti nggak ada yang dapat menyelamatkan seorang, bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik solihah. Makanya bu, ini indah sekali ketika Rasulullah melontarkan pertanyaan, tahukah kalian orang yang mandul? Kalau ibu ditanya, tahukah kalian orang yang mandul? Jawabnya gimana? Mungkin kita jawab sama seperti sahabat, orang yang nggak punya anak. Tapi kata Nabi nggak begitu tuh. Siapa orang yang mandul? Orang yang mandul adalah meskipun dia diberi anak bahkan banyak, tetapi anaknya menjadi penyebab dirinya masuk neraka. Tidak menjadikan sebab dirinya bersyukur, tidak menjadikan anak-anaknya menjadikan anak yang baik soleh-solehah. Itu berarti orang yang mandul. Maka punya anak nggak punya anak itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha cantik bak bidadari, tetapi ditakdirkan oleh Allah nggak punya anak. Ya, karena Allah lebih tahu dengan hamba itu. Nah, yang terpenting anak yang Allah berikan kepada kita yaitu kita didik betul, kita bina betul, bahkan kita jadikan investasi yang paling besar. Ketika kita mati, kan salah satu dari tiga hal yang tidak menjadi terputus dengan kematian, sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh berdoa kepada Allah, amal-amal kebaikannya sampai kepada orang tuanya. Di akhirat nanti ada orang tua yang terkejut dan kaget. Ketika dimasukkan ke dalam surga, dia malah bertanya, duhai malaikat, aku tidak pernah melakukan amalan-amalan ini, tapi kok dalam catatan amalku ada ini semua. Kamu tidak melakukan, tapi berkat didikanmu terhadap anak-anakmu yang baik itu, dia beristighfar, mendoakanmu, berwakaf. Nih, amalan yang terbaik untuk orang tua kita adalah, kita ada rezeki adalah berwakaf untuk orang tua kita. Ya. Nah, yang paling ringan, kotak infak itu ketika masuk, Bismillah, ya Allah, ini infak sedekah ini atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Dengan ibu menyebutkan seperti itu, orang tua kita yang sudah meninggal pun, insya Allah dia pun mendapatkan pahala kebaikannya. Nah, yang lebih utama lagi kalau wakaf. Dan saya yakin ketika ibu Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya yakin ibu nggak mungkin ngeluarinnya 2.000, nggak mungkin. Masa cuma 2.000? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, 2.000 perak, kayaknya nggak mungkin. Apalagi ibu sudah tahu kan prinsip infak zakat sedekah. Apa prinsipnya? Catatannya apa? Zakat infak sedekah, catatannya cuma satu saja. Apa itu? Keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas, diungkit-ungkit, najis gitu. Na'udzubillah min. Jadi nggak manfaat harta kekayaan kecuali diinfakkan di jalan Allah, disedekahkan, digunakan untuk ibadah. Anak kalau nggak dididik juga, kalau nggak jadi anak yang baik, solih-solihah. Baik Bu, ikutin saya. Ini doa untuk anak-anak kita. Kalau nanti turun ke cucu-cucu, ya ikutin saya doa untuk anak-anak. Kalau ibu jarang doa ini, insya Allah doa ini baik sekali untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, berbakti pada orang tua, faham Al-Quran, dan menjadi pembela Islam. Lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra-putriku baik solih-solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, faham hafal Quran. Nah ini saya tambahkan paham hafal Quran ini tambahan. Tapi kalau enggak, setelah berbakti pada orang tua, paham Al-Quran, minimalnya paham. Itu idealnya hafal Al-Quran. Dan intinya apa? Menjadi pembela Islam. Berapa banyak Bu sekolah pendidikannya tinggi tapi enggak senang sama Islam. Bukannya dari pembela Islam malah jadi musuhnya Islam dan umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ibu tadi qalbun salim, yang kedua adalah qalbun marid. Ya. Nanti kita kirimkan saja voice-nya, ya. Nanti saya saat saya susun lagi, saya kirimkan dulu aja Martina insyaallah, ya. Yang kedua, qalbun marid. Tadi qalbun salim, sekarang qalbun marid. Qalbun marid, maridun fi qulubihim marad. Ya, fazadahumullahu marad. Kalau enggak diperbaiki akan terus. Nah, qalbun marid, hati yang berpenyakit.
Ya, hati yang rusak, hati yang sakit, hatinya orang munafik. Karena orang munafik itu kadang baik, kadang buruk. Kalau ketemu dengan orang beriman dia nampak baiknya, kalau ketemu dengan teman-temannya yang nggak baik, dia ikut-ikut nggak baik. Imannya sangat tergantung dengan si kondom. Orang yang qalbun marid, hatinya berpenyakit atau sakit. Qalbun marid itu hati yang sakit atau berpenyakit. Itu qalbun, kalau tadi kan hatinya orang mukmin, kalau ini hatinya orang munafik. Imannya itu tergantung dengan si kondom. Apa si kondom? Situasi, kondisi, dan dompet. Jadi kalau dompetnya tebal, dia lupa kepada Allah. Kalau dompetnya tipis, dia pergi ke dukun. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau dia dompetnya tebal, lupa pada Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini hati yang sakit ini, Bu. Ya, kalau sudah berat, ini maksudnya hatinya orang munafik. Ya, kalau qalbun salim tadi kan hati orang mukmin. Makanya banyak penyakitnya. Lebih baik posisi kita saat ini, mungkin hati kita masih adalah marid, berpenyakit, tapi setelah ini kita bisa buang penyakit-penyakit itu. Ya. Karena ternyata, Bu, untuk menjadi orang yang baik cukup lakukan satu hal, kita akan baik. Apa itu? Jika kita ingin menjadi orang yang baik, lakukan satu hal, maka kita akan baik. Apa itu? Apa itu? Untuk menjadi orang baik, lakukan satu hal, maka kita akan jadi orang yang baik. Apa itu? Buang yang buruk-buruk, maka kita akan baik. Ya enggak? Kalau ibu melakukan yang baik-baik tapi yang buruk nggak dibuang, nanti STMJ, sholat terus maksiatnya jalan. Nah, tapi kalau yang buruk-buruk dibuang, maka yang ada yang baik-baik saja, insya Allah. Ya. Nah, tapi makanya kita belajar hari ini. Kita lihat ini, qalbun marid, hati yang berpenyakit, hati yang sakit, hatinya orang munafik. Kemudian yang ketiga, qalbun mayyit. Qalbun mayyit. Hati yang mati. Hatinya orang kafir. Hatinya orang musyrik. Hatinya orang yang di luar Islam. Ya. Nauzubillah min qalbun mayyit. Bu, orang itu dikatakan mati, syaratnya orang mati dua. Apa syaratnya orang mati itu dua? Ya, nggak boleh bergerak dan nggak boleh berbicara. Karena orang yang mati pasti nggak bergerak, nggak berbicara, nggak bernapas. Nah, hatinya siapa ini? Hatinya orang kafir. Ya, itu pembagian hati ada tiga: qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyitun. Sekarang kita lihat racun-racun hati. Yang pertama, tadi sudah saya kasih ilustrasi pada ibu. Ada gulai, ada rendang, ada sate, ada tongseng, ada pepes, ada makanan yang lezat-lezat, tapi dibubui racun, pasti ibu tak akan mau. Karena racun punya sifat merusak, menghancurkan, buat sakit, bahkan membuat mati. Ya. Begitu juga kalau orang itu sudah kebanyakan penyakitnya, hati kuat, nggak bisa lagi nerima nasihat. Ini yang paling ngeri. Karena sudah sakit, kalau sakit diobatin ada kemungkinan dia bisa sembuh, asalkan dia mau berubah. Nah, itu berarti hatinya berpenyakit. Masih belum, Bu. Dia mungkin kalau orang tertentu masih mau menerima, tapi kalau orang
tertentu dia menolak, itu masih ada harapan. Tapi kalau siapa saja dia menolak, nah itu berarti sudah mati. Ya. Baik, racun hati yang pertama adalah sakun. Sakun. Sakun artinya ragu atau keraguan-raguan. Sakun. Ayatnya, dzalikal kitabu la raiba fi. Enggak ada keraguan Al-Qur'an itu. Jadi orang yang ragu kepada Allah terhadap satu, kalau kita kan yakin assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Kalau kita ragu yang kasih keselamatan bukan Allah, berarti itu hati kita sudah jelas rusak. Yakin ar-Razzaq, yang kasih rezeki Allah. Saya buktikan pada ibu-ibu, maaf ya. Mungkin di antara ibu-ibu sudah ada atau sudah banyak yang suaminya meninggal. Tapi yang kasih rezeki itu adalah Allah, nggak putus dengan kematian suami. Buktinya ibu tetap saja lancar, entah dari anak kah, entah dari saudara kah, entah dari ikhtiar ibu kah, atau dari yang lainnya. Kalau rezeki itu adalah terletaknya pada suami, berarti suami meninggal habis putus dong. Ternyata kan tidak. Ya, berarti betul Ar-Razzaq adalah Allah. Nah. Sakun artinya ragu atau keraguan-raguan. Ya. Jadi ini penyakit hati, racun hati yang pertama adalah sakun. Berbahaya sekali. Orang kalau sudah ragu dengan janji Allah, ragu dengan janji Rasul, ragu dengan kebenaran Al-Quran, ragu dengan adanya hari akhirat, ragu dengan adanya azab kubur, ragu dengan adanya akhirat, ragu adanya kebenaran Islam, maka orang ini pasti akan mudah diombang-ambingkan oleh syaitan. Ibu karena yakin kita ada harapan adanya akhirat surga, maka kita semangat beribadah. Saya yakin kok ada akhirat, ada surga neraka kok. Maka saya semangat beribadah karena famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tapi Bu, kalau orang itu ragu. Ini Bu, ada ibu-ibu murid cerita ketika suaminya sakit. Ini ibu ini dokter. Ketika suaminya sakit, ibu ini yang cerita sendiri dia. Ibu yang sabar ya. Ya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelebur dosa suami ibu mungkin dari kesalahannya. Apa? Nah, suami saya punya dosa apa? Kamu nuduh ya? Suami saya punya dosa. Baru ngomong seperti itu Bu, dokter loh dia Bu. Kalau kita kan begitu, labak sabi tohurun laga, nggak apa-apa insya Allah. Ini akan membersihkan ya dosa-dosamu, mengangkat derajatmu, kan begitu. Walaupun ibu ini seorang dokter, tetapi ternyata marah dia dikatakan, ya ini ujian dari Allah. Ya semoga menjadi penghapus dosa suami ibu. Marah dia Bu. Itu masalah kan hati. Kalau dia sudah ngaji nggak akan mungkin begitu. Wong manusia ini tempat lalai dan dosa. Tapi kita nggak usah tanya dosa yang mana, dosa yang mana. Nggak usah tanya begitu. Ya kan kita nggak menuduh, jangan kau menuduh. Nah, kalau menuduh itu ya nggak boleh kan. Tapi kan nasihat bagi kita, Bu, sebagai orang yang beriman itu pasti banyak yang namanya ujian, banyaknya ujian itu namanya cobaan. Kalau banyak itu namanya cobaan, kalau sedikit nyobain. Gitu. Nah itu coba. Ya, jadi yakin Allah yang memberi keselamatan. Kalau ibu pergi jalan kemana saja kan ingin selamat. Kalau kita nggak yakin Bu, itu bermasalah. Akhirnya mengandalkan kendaraannya, helmnya, mobilnya. Itu ada artis pamer dia, ini loh mobil yang terbagus, keluaran yang terbaru. Matinya juga perantaranya mobilnya kurang apa bagus itu, ya kan? Meninggal juga kan?
Lupa kalau yang kasih keselamatan itu Allah, yang kasih rezeki Allah, yang kasih kesembuhan Allah. Obat dokter itu akan menjadi pengaruh besar jika Allah kehendaki. Tapi jika enggak Allah kehendaki, mau berobat kemana-mana bu. Maaf, contohnya saudara kita, Ibu Ani kurang apa? Istrinya presiden meninggal juga, berobatnya kemana? Ustadz Arifin Ilham juga demikian. Ustadz juga berobat juga ke Malaysia, meninggal juga. Karena Asy-Syafi' yang kasih kesembuhan itu Allah. Tapi kita wajib berikhtiar. Nah, yakin yang maha sempurna, yang maha pandai, yang maha alim, yang maha kuat adalah Allah. Maka mintanya kepada Allah. Ini orang banyak kok minta pada kuburan. Saya sekarang tanya sama ibu, mana yang lebih utama, lebih afdal, ziarah kubur orang tua kita atau ziarah kubur wali? Orang tua, jelas kan? Kalau kita mengingat kematian, ziarah kubur boleh. Tapi kalau minta sama yang sudah meninggal, emang yang kasih rezeki siapa? Lah kapan yang meninggal ini istirahatnya? Dimintain terus. Ya kan? Kita sudah sholat selalu nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin adanya azab kubur, kita akan menghindarkan amalan-amalan perbuatan yang menyebabkan masuk kubur. Yakin adanya surga, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita ke surga. Amin, gitu dong. Udah dikasih tahu 2024, amin masih lupa sih itu gimana ini. Iya. Iya, enggak saya enggak nyerempet Bu ya, menandaskan saja. Ya. Baik. Kita yakin ada neraka. Karena berarti perbuatan-perbuatan yang buruk menyebabkan neraka kita akan tinggalkan. Makanya orang yang enggak yakin adanya neraka, dia terjang-terjang saja, Bu. Nauzubillah min dzalik. Inilah racun hati yang pertama, sakun. Keraguan-raguan terhadap janji Allah, keraguan-raguan terhadap kebenaran Al-Quran, ragu akan apa yang disampaikan oleh Rasul, ragu akan kebenaran Islam. Mesti orang ini akan terombang-ambing. Kalau dia beribadah, biasanya hanya di tepi-tepi. Boleh Ibu lihat surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj surat yang ke-22. Ayat 10 atau 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Surat yang ke-22 ayat yang ke-11 gimana Ibu? Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Siapa nama baca? Ayat 11. Ya. Wa minan nasi. Ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya seperti, maka jika dia memperoleh kebajikan, dia merasa puas. Dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kamu kerugian yang nyata. Jadi Bu, orang yang hatinya yang ada racun hati, dia itu kalau ibadah nggak karena Allah. Di tepi-tepi itu nggak sepenuh hati, nggak ikhlas. Kalau diberi kebaikan-kebaikan biasa saja, bahkan menganggap seolah-olah ini jeripayahnya dia. Kalau kita kan nggak begitu. Hadza min fadli rabbi, ini merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Makanya bodohlah seseorang yang dia beramal nggak karena Allah. Yang punya surga Allah, yang kasih pahala Allah, yang kasih kehidupan kita Allah, yang memberi kesehatan, keselamatan, keberkahan Allah. Lah kok kita beribadah kok bukan karena Allah? Itu berarti dalam dirinya ada keraguan. Nah, makanya termasuk orang yang ada keraguan, dia nggak sepenuh hati dalam menjalankan ibadah. Dia ibadah juga loh Bu, tapi nggak sepenuh hati, nggak karena Allah. Ya, padahal kita yakin hadza min fadli rabbi. Ini yang pertama.
Racun hati yang kedua, riya wa sum'ah. Riya wa sum'ah. Riya itu pamer, suka memamer-mamerkan amal perbuatannya. Sum'ah itu memperdengarkan atau menceritakan amal-amalnya. Riya, makanya dia jadi satu, riya wa sum'ah. Riya memamer-mamerkan amal, kebaikan-kebaikannya dipamerkan. Sum'ah memperdengarkan atau mencerita-ceritakan. Nih saya kasih contoh, Bu, untuk memudahkan penjelasan. Riya itu contohnya gini. Masuk kantor, aduh, pegal semua, pegal semua. Tadi malam tahajud sih. Itu berarti dia riya. Dia pamer amalnya. Aduh, pegal semua. Tadi malam tahajud sih. Itu berarti dia kalau dalam ini kan teman-temannya nggak ada yang tahu nih. Ya, itu namanya riya. Ya, pamer. Itu penyakit hati, itu racun hati itu. Orang kalau seperti ini biasanya, Bu, kalau nggak ada yang melihat, kalau namanya nggak disebut, marah. Sebaliknya, misalkan ada kesamaan nama, namanya Fulana, terus diumumkan, alhamdulillah ibu Fulana bersedekah 5 juta untuk masjid ini. Di situ ada namanya, di masjid itu namanya Fulana Ai tadi. Ibu bagus sekali, alhamdulillah. Padahal Fulana yang dimaksud Fulana yang lain. Nah, itu orang yang maaf, rusak hatinya. Dia tidak melakukan, tetapi dia senang dipuji. Itu bukan saya. Orang malah gak yakin. Mesti ibu ini. Ya terserah kalau orang seperti itu. Tapi jangan terus GR hidungnya jadi besar gitu juga, gitu ya. Apalagi gue lagi, astagfirullah. Nah, itu kalau riya. Kalau sum'ah itu apa? Dia bilang, nyesel aku. Itu keponakan lagi susah, lagi sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang, boro-boro datang ke rumah. Terima kasih aja enggak tuh. Nyesel aku. Hapus kebaikannya. Itu sum'ah. Itu kalau nggak saya bantu, kalau nggak saya tolong, itu sum'ah. Dia menceritakan, ngungkit-ngungkit kebaikannya. Ada nggak, Bu, yang kayak seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Kalau riya memang amalnya dia. Kalau sholat, wah ada Pak RW, anaknya gadis cantik. Wah, ini imamnya anak muda. Wah, Allahu Akbar. Biar harapannya Pak RW ini ngambil mantu. Nggak taunya udah dijodohin, sakit dia, Bu, akhirnya. Orang seperti ini menipu diri sendiri. Kan kita diajarin Rasulullah, kalau kita beramal seolah-olah tangan kiri nggak tahu. Tapi prakteknya Ibu gak usah umpetin gini. Ketika mau infak, tangannya cara belakang. Tetap tahu, Bu, bukan begitu. Itu maksudnya mengajarkan keikhlasan. Ya. Mereka selalu ditinggalkan waktu hubungan yang berisik. Tapi saya tidak ingin di belakang itu pribadi saya yang minta sendiri. Itu termasuk yang untuk memotivasi kan beramal itu begini. Beramal terang-terangan itu boleh, merahasiakan itu lebih baik. Jadi andaikan disebut namanya dengan jumlahnya pun tidak mengapa. Bu, ada di satu masjid, ini agak unik menurut saya, di IKIP ini, perumahan IKIP ini. Jadi diumumkan hanya orang itu yang tahu. Gimana bentuknya? Amplop nomor 203, infak 300.000. Amplop nomor 771,
Jumlahnya misalkan begitu. Nah, itu ternyata sudah disepakati. Jadi orang lain tidak tahu. Nomor itu mesti tahu dia keluarga dia. Misalkan keluarga Ibu Martina nomornya 779. Maka ketika disebut 779 ya dibacakan isi amplopnya misalkan 5 juta. Mesti hanya Ibu sendiri yang tahu. Pengurus tahu. Nah, itu cara ya. Tapi sebetulnya kalau mau disebut nama semuanya, Ibu A sekian, Ibu B sekian, itu tidak ria. Sama-sama untuk memotivasi. Karena ria itu hanya di dalam hati. Ya. Betul. Nah. Itu. Rahasiakan. Nah, boleh. Karena itu termasuk tadi. Ini uang Ibu sebut saja boleh, apalagi Ibu sembunyikan, apalagi alasan untuk menjaga tadi itu. Ya. Jadi boleh-boleh saja karena infak sedekah terang-terangan itu baik. Kalau kamu sembunyi, rahasiakan itu lebih baik. Ayatnya begitu kok. Jadi kita juga nggak boleh memponis ada orang yang senang infaknya, ingin model jiwa orang kan beda-beda Bu. Kita nggak boleh menghukum dia, riak itu riak, nggak boleh juga. Ya. Karena ada maaf ya. Tradisi masing-masing daerah itu kadang-kadang memang begitu adatnya memang biasa saja gitu. Boleh jadi kita yang nggak ngerti malah kita anggap itu ria. Tapi intinya beramal terang-terangan bagus, baik, dibenarkan. Dia sembunyikan itu lebih baik. Jadi dua-duanya benar. Yang salah yang nggak sedekah udah gitu suka nyalain orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang kedua adalah riak dan sum'ah jangan sampai ada pada diri kita. Orang tahu ya silakan, tapi jangan sampai kita yang mencerita-ceritakan. Ya. Itu masjid kalau nggak dibangun sama ya bapak saya, wah, nggak boleh begitu. Yang ketiga, nah, ini racun hati yang sudah banyak dilakukan orang. Yang ketiga adalah yaitu al-kadzibu, dusta. Al-kadzibu. Al-kadzibu artinya dusta. Biasanya yang suka dusta suami atau istri? Sabarlah sabar, jangan terburu nafsu, tenangkan dirimu baru kau jawab. Sekali lagi saya mau bertanya, biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Kalau Ibu bilang suami, saya tanya lagi, nah dulu Ibu nemunya di mana? Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyakum wal kadiba fa inal kadiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Mama minta uang, nggak ada, padahal ada, itu dusta. Suami tanya bebek bu dek yang belanja masih habis, ngerti nggak sih? Dusta. Ibu punya teman, punya tetangga mau pinjam uang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeng tolong dong bantu saya pinjam uangnya. Aduh maaf nggak ada, padahal ada, punya, dusta. Contohnya gimana Bu? Begini Bu, perhatikan. Jangan sampai karena untuk menyenangkan orang kita berdusta. Jangan sampai juga untuk karena takut kita berdusta.
Nggak boleh. Umpama kita lalu memberikan seseorang itu sedikit banyak. Ya. Terus misalkan masih sekian, kita masih sedikit umpamanya kayak gitu. Ya itu namanya mendustai diri sendiri. Ya, Nggak boleh lagi. dia malu umpama kalau masih tahu bahwa dia masih sedikit. Ya nggak usah kasih tahu. Ibu bilang sebenarnya ini ada dari hamba Allah, ini ada rezeki. Kan ibu kan hamba Allah. Dari ibu yang ada deh. Ya iyalah mulai lagi tuh. Bu, ini yang menjadikan rusaknya suami istri, pernikahan, persahabatan, persaudaraan, hilangnya langganan, bisnis hancur karena kedustaan. Bahkan yang paling ngeri tadi, jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Gak boleh, Bu. Sekali dusta panjang tuh. Yang goblok, nih maaf nih bahasa saya kasar nih. Yang goblok, yang bodoh, tahu orang ini dusta didukung, dibela. Hati-hati loh, Bu. Di dalam surat Mursalat kalau tidak salah saya lupa. Ada kata-kata wailu yauma idzil mukadzibin. Bukan, surat 31 Luqman. Surat Mursalat. Itu, Bu, diulang-ulang sampai 10 kali. Celakalah orang-orang yang suka berdusta. Celakalah di akhirat nanti orang suka berdusta. Ya. Wailu yauma idzil mukadzibin, wailu yauma idzil mukadzibin. Tapi loncat-loncat ayatnya itu, ya, enggak beruntunan begitu enggak. Masya Allah. Celak. Maka orang yang yang mendukung membela orang yang suka berdusta, dia pun akan masuk neraka. Kalau dia pemimpin berdusta, didukung, maka yang mendukung itu dia akan dimasukkan dengan pemimpin yang berdusta itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi intinya mulai hari ini jangan ada dusta. Ya. Baik. Yang keempat. Yang keempat, racun hati yang keempat adalah al-hasadu. Al-hasad, hasad, iri, dengki, dendam. Oh ya, Mursalat ya 77. Ya, betul. Al-hasadu. Yang keempat, hasad, iri, dengki, dendam. Gak suka orang diberi kebaikan, ada kebaikan gak suka. Maunya kebaikan untuk dirinya. Hasad, iri, dengki, dendam. Hasad. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati hasidin. Nah, idza hasad. Hasad itu, Bu, sebetulnya contoh yang paling gampang, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Jadi maunya kebaikan itu untuk dia. Kalau temennya, saudaranya, tetangganya dapat kebaikan, dia seuzon curiga. Alah, itu juga paling dapatnya. Alah paling itu ngeridit. Alah itu paling ngutang. Alah paling itu. Orang hasad itu begitu. Orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, itu, Bu, nggak bisa melupakan hal yang buruk. Jadi kalau kita nggak bisa melupakan yang buruk, berarti kita masih punya sifat hasad. Saya tanya ibu dulu waktu SMA SMA atau kuliah, punya nggak guru atau dosen yang jengkelin? Ada nggak? Nah itu kan diinget-inget tuh, coba itu. Baru diingetin. Kan sudah saya ingat yang namanya hasad itu nggak bisa melupakan yang jelek-jelek. Baru diingetin malah disebut, ya Allah. Ada Ustaz, itu orangnya, Masya Allah. Nggak boleh. Jadi ibu kalau ada yang bertanya gitu, istighfar Ustaz. Atau pertanyaan yang lain ada nggak? Gitu. Iya jangan. Nah kita tuh begitu. Itu malah orangnya itu kebayang tuh, Masya Allah. Hasad itu begitu, Bu. Orang kan kita dianjurkan menjadi pemaaf. Ya tapi itu ada racun itu. Nggak hilang kan? Padahal harus dihilangkan kan? Kan Bengkulu Semarang. Dulu gitu dong.
bilang aja. Yang lainnya aja gitu. Malah terang orangnya, iya orangnya itu rambutnya, kepalanya sebutin astagfirullah. Racun hati itu memang gitu, Bu. Racun itu selamanya kalau nggak dihilangkan ya dia tetap nempel. Ibu ada, baju ibu kena noda, kalau nggak segera dibersihkan terus aja kan, Bu. Walaupun disetrika kok malah lengket dia. Nah, namanya racun harus dibuang tadi kan? Karena berbahaya. Ya, baik, jadi hasad, iri, dengki, dendam ini racun hati yang berbahaya. Lupakan. Jangan diingat-ingat. Kalau sesuatu diingat itu menjadikan kita sakit hati, apalagi sampai mengatakan luka yang kurasakan. Itu berarti terlalu menghayati. Ya, jangan diingat. Namanya ikhlas itu memaafkan, melupakan, sudah. Ikhlas itu begitu. Dia nyakitin kita, sudah saya maafkan. Namanya ikhlas, memaafkan dan lupa. Sudah melupakan. Kalau lintasan datang itu wajar. Tapi kalau masih nempel, makanya kalau kita ingat dosa segera istighfar. Iya, karena kita terlalu menghayati, Bu. Ya, tapi kalau sudah kita berusaha tidak mengingat, melupakan, masih ada lintasan itu lumrah. Ya. Baik. Ya. Ya. Jadi gini Ustaz, memang kita ada teman yang kita kenal, kita tahu kerjanya, ya. Karena selalu dia punya jawaban. Nah, kita dalam hati ini, ya kan alladzi yuwaswisu fi sudurin. Bu, berpikirnya tuh gini caranya. Saya nggak mau urusan orang mau punya ini punya itu, terserah. Yang penting saya punya apa. Yang penting saya lakukan apa. Fokus dengan yang kita lakukan itu akan nggak menjadikan kita tertarik dengan ini dan itu. Contohnya, maaf, ibu fokus dalam sholat, ibu nggak peduli yang sana mau lagi bocorlah, lagi apa rame. Tapi kalau ibu sholat sambil keganggu. Ada yang tangannya mungkin yang digerak-gerakkan tangan, dia memiliki pemahaman itu. Ibu habis itu cerita nanti loh. Ibu malah aneh. Tapi kalau ibu fokus dengan ibu lakukan, ibu nggak akan terganggu. Maaf, hari ini saya katakan, Bu, hari ini banyak orang yang melakukan sesuatu yang dia sendiri nggak sadar apa yang dia lakukan. Ketika kita sadar yang kita lakukan, mesti kita akan menikmati. Contohnya ibu tahajud, sadar dengan kesadaran Allahu Akbar itu nikmat betul. Baca Quran, karena ibu lagi saking khusyuknya baca Quran sampai yang manggil itu, ya, mendekat dia, Bu. Mama, karena manggilnya nggak sopan, dia tetap aja baca Quran. Kalau dia kepancing, mama, diam kamu, mama lagi baca Quran, ngerti nggak nih? Itu namanya membaca Quran sambil marah. Dia sudah membaca ayat Quran, hatinya belum nyatu dengan Quran. Sekarang gini, Bu, apa untungnya andaikan dia nyolong, andaikan dia korupsi? Tahu urusan dia dengan Allah, toh kita nggak akan diminta pertanggungjawab oleh Allah. Tapi dengan kita ini seperti tadi itu, halah, tuh papa lihat tuh Pak, paling-paling tuh yang merusak hati kita, manfaatnya nggak ada. Ya, ini namanya racun tuh begitu. Ya emang asik sih, Bu. Contohnya gosip, makin digosok, tuh kan, cepet banget. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Gitu ya. Yang kelima, ya gimana, Bu? Ya. Oh lain, kalau itu kondisional. Nah, itu harus kalau ibu malah maaf ya, kalau ibu sholat tahu cucunya mau jatuh ibu diamkan, biarin, ibu yang nggak tahu diri namanya itu. Bukan, kondisinya lain, karena Rasulullah juga sambil menggendong cucunya toh.
Nah, gitu. Yang kelima racun hati. Nah, yang kelima adalah ini, gibah, ngerumpi, ngegosip. Bu, maaf ya, kalau ibu ada teman tetangga ibu, yang tahu cuman ibu, yang lainnya nggak tahu. Kalau orangnya begitu-begitu ya. Ketika ibu ceritakan pada teman ibu yang lainnya, ibu sudah berdosa, ibu sudah ghibah. Lain halnya, maaf, sudah banyak orang yang ketipu sama dia. Terus ibu ngasih tahu, jangan hati-hati. Kalau urusan muamalah, hutang-hutang sama ibu fulana, hati-hati. Kalau teman udah dikasih seperti itu, kita nggak usah jelaskan yang sejelas-jelasnya, cukup. Itu namanya kita memberikan warning keselamatan, itu dibenarkan. Kalau ini memang sudah penyakit ini orang ini, sudah banyak korbannya. Tapi kalau ibu tahu dia emang maksiat sendiri, bahkan naudzubillah min dzalik, misalkan ada dia masukkan laki-laki lain sampai berbuat yang nggak bener ini, cuman yang tahu ibu nggak boleh ceritakan orang lain, karena kalau nggak nanti ibu berat sendiri masalahnya. Ya, kalau di warga kita sampaikan ke misalkan RT RW, Pak RT Pak RW, ya sebaiknya diketatin karena kalau tamu-tamu yang nggak jelas berbahaya begini. Nah, kalau seperti itu boleh kita, tapi nggak boleh keumbar ke yang lainnya. Itu. Ibu lihat ada tahu ibu hanya satu sendiri, nggak di komplek, misalkan di satu tempat di hotel mana ketemu pas ibu di hotel itu dia dengan selingkuhnya. Ibu ceritakan kepada yang lainnya, ibu sudah ghibah. Nggak boleh. Tapi jangan ibu, aku nggak ngeliat. Kalau ibu misalkan teman, hati-hati kamu istighfar, kamu tobat, kamu nanti kena azab Allah loh. Dengan itu ibu bisa mengingatkan itu bagus, tapi akhirnya ibu dibenci, ya itu risiko. Jadi ghibah itu bu, walaupun benar itu tetap ghibah, nggak boleh. Tapi halnya lain kalau pejabat, dia zalim, dia dusta, dia ngebohongin rakyat, apa menteri, itu adalah hukumnya al jaza ala jinsiha. Karena ini orang publik menimbulkan kerusakan kepada umat, kepada rakyat, boleh diceritakan. Tapi kalau pribadi orang, ini artis pribadi dia, tidak boleh kita ceritakan. Walaupun ibu tahu, itu ibu-ibu kadang-kadang di grup WA itu merasa bangga kalau dia ngasih informasi yang pertama. Wih, ya Allah. Tahu nggak itu? Malah nelponnya apa? Assalamualaikum. Cek, udah dengar belum gosipnya itu? Emang ada? Masya Allah. Hati-hati. Ya, pakaian gak serana lah. Ya. Itu sama saja ibu promo. Ya, sudah tahu kita sudah naudzubillah min dzalik, jangan ngasih tahu orang. Lihat tuh, yang tadinya dia nggak tahu mungkin malah jadi tahu. Nggak boleh. Itulah hati-hati ibu. Memang dari lidah ini paling banyak menyebabkan masuk neraka. Baik pria atau wanita, yang paling banyak menyebabkan masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Itu urusan dia. Kenapa kita kepancing? Berarti orang lain, orang layak lama kan sudah ngerti. Kenapa kita malah kuatkan? Ya sudah, ibu yang penting nggak ngeliatin dia gitu aja. Ya sudah, istighfar saja bu, gitu. Ya.
Nah, itu memang wanita. Memang wanita yang seperti itu kurang ajar itu. Baik. Jadi Bu, yang kelima apa tadi? Ghibah. Bu, ghibah ngegosip ngerombi sama. Jadi gini, kalau ibu ngegibah ingat saja dua hal, insya Allah nggak akan gibah. Satu, ketika kita gibah berarti pahala kita akan diambil ke dia, ya dikirim ke dia, dosa dia kekirim ke kita. Satu. Yang kedua ingat apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Dah. Kalau kita ingat itu kita nggak akan gibah Bu. Kan ini lidahnya kan ada pertanggungjawaban. Coba lihat surat Qaf. Surat Qaf itu Quran saya surat yang ke-50. Sama ya? Oh sama ya, Masya Allah. Surat Qaf, surat ke-50 ayat yang ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya Ibu. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas dan yang mencatat. Nah, jadi malaikat raqibun atid itu yang mencatat baik atau buruk tercatat semuanya. Jadi kalau di sini ada CCTV, ya CCTV bisa kemungkinan error, tapi kalau malaikat tidak akan error. Maka orang yang mengatakan malaikat aja kalau masuk istana jadi iblis itu bahaya sekali, itu ucapan berbahaya itu. Ucapan seperti itu main-main sama malaikat itu. Itu tuduhan kepada malaikat, tidak boleh itu. Malaikat itu terjaga. Kan ada yang bilang gitu kan Bu? Malaikat pun kalau jadi pejabat atau masuk istana dia akan jadi iblis gitu kan Bu? Ini ucapan apa ini? Gak boleh canda-candaan sama malaikat. Malaikat itu sudah jelas terjaga. Ya, hati-hati. Maka Allah pastikan dalam ayat ini apa yang kamu ucapkan, apa yang kita ucapkan, baik atau buruk tercatat semuanya, nggak ada kurang lebihnya, semuanya pasti tercatat dengan lengkap. Ya, jadi yang pernah marah-marah, yang pernah ngegibah, yang pernah ngerumpi ngegosip, yang pernah ngungkit-ngungkit kebaikan, yang pernah latah, naudzubillah minna. Ya, gunanya kita ngaji setelah kita tahu kita buang itu. Kalau kita dulu pernah melakukan kesalahan, istighfar sudah gitu aja. Allah ampuni kok kita mau istighfar. Daripada kita merasa baik tapi kita masih melakukan yang salah. Naudzubillah minna. Baik, racun hati yang selanjutnya yang ke-6 ya. Surat 50 ayat 18. Ya. Surat Qaf, apa yang kamu tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan dicatat oleh dua malaikat raqib dan atid. Ya, racun hati yang selanjutnya adalah ini Bu, al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampilik karyang ini. Ondai mandela iko. Al-bukhlu. Kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karyang ini. Kikir. Ya, kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili karyang sama aja Bu. Bu tulis kikir itu sama aja. Al-bukhlu. Ibu perhatikan di dalam saudara jelaskan. Celakalah, celakalah, celakalah. Ditanya siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Maksudnya bukan nggak boleh pakai pakaian bagus, enggak. Maksudnya apa? Orang yang untuk urusan ibadah akhirat pelitnya 17 setan coba. Padahal satu setan aja masalahnya 17 loh Bu. Jadi celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia hura-hura maksiat dan dosa gampang sekali dia keluarkan hartanya di jalan syaitan. Tapi untuk ibadah, untuk akhirat, zakat, infak, sedekah, untuk kebaikan, untuk amal soleh, pelitnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kalau itu kaitannya dengan satu riwayat. Tapi ancaman Allah kepada orang yang kikir di dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang ke-35. Ya, siapa nak membaca coba. Qurannya sama enggak dengan Quran saya? At-Taubah surat yang ke-9
Ayat yang ke-35. Silakan Bu. Ingatlah boleh sekali lagi Bu? Boleh agak keras? Ingatlah pada hari tidak emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dari lambung dan tubuh mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta benamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan. Rasakanlah harta emas, perak, intan, berlian, kekayaan yang kamu tumpuk-tumpuk, menjadikan kamu sombong, tidak kamu keluarkan zakat infak sedekahnya, menjadikan kamu kikir, lupa diri. Akibatnya akan dimasukkan ke dalam azab neraka. Jadi kaya boleh, yang nggak boleh kita mubazir, sombong, kikir, ya lupa diri. Kaya itu harus diniatkan untuk membantu fakir miskin kaum duafa, untuk perjuangan Islam dan umat Islam. Karena keberkahan harta itu kalau kita keluarkan zakat infak sedekah kita, atau untuk fisabilillah atau kepentingan dakwah, berkahnya. Coba Ibu, kan ada seseorang yang ketika dia meninggal ternyata dia memiliki 32 mobil antik. Ya siapa sajalah, ya. Ketika mobil antik itu ketika dia meninggal, kan nggak ada satupun yang dipakai untuk mengantarkan. Sama Bu, kan rumusnya orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, rakyat mati, murid mati. Udah sampai situ aja. Ya guru mati tapi lama dulu lah gitu Bu. Masya Allah. Tuh, sama orang kaya mati, orang miskin mati. Ketika mati sama orang kaya mati, orang miskin mati, sama diangkut pakai ambulans, sama. Makanya apa? Yang kita miliki itu nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nih, selagi kita masih diberi sehat, sempat, umur, waktu, rezeki Allah, maksimalkan. Hebatnya sahabat Nabi Bu, ini makom kita belum sampai. Hebatnya sahabat Nabi itu merasa malu kepada Allah, merasa belum bersyukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah, merasa belum beriman kepada Allah, jika yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah sama. Coba, itu keimanan sahabat Nabi sampai seperti itu. Jadi kalau untuk urusan makan 1 juta, ya infak 1 juta. Tapi kan kita enggak, cuma 2,5%. 2,5% dari 1 juta itu cuma 25.000 loh Bu. Jadi kalau kita punya uang 4 juta, yang wajib 2,5%-nya cuma 100.000. Ya, Masya Allah. Jadi kita ini diberi kemudahan oleh Allah, tapi kok ya kadang-kadang masih aja berat mengeluarkan harta di jalan Allah. Padahal Bu, ketika jantung dihentikan oleh Allah, napas dihentikan oleh Allah, mau apa kita? Nggak usah jauh-jauh deh. Ketika bangun tidur tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa kita Bu? Ketika bangun tidur kan tiba-tiba tangan kita ngepel aja nggak bisa digerakkan, mau apa Bu? Ketika kita bangun tidur tiba-tiba telinga kita ini nggak bisa ngedengar atau kurang jelas pendengaran kita, mau apa? Ketika bangun tidur nggak buta sih, remang. Nih si fulan kalau nggak ngomong jelas kita nggak tahu siapa dia, mau apa gitu? Maka itulah kita ingat, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Bu, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Sekali lagi, yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Yuk beramal cerdas di waktu terbatas. Waktu kita terbatas loh Bu ini. Beramal cerdas di waktu terbatas, beramal cerdas di usia terbatas. Usia kita ini ibaratnya sekarang ini sudah sore Bu.
Ya, makanya maksimalkan untuk melakukan kebaikan, ibadah dan amal solih. Agar apa? Agar kita mendapatkan yaitu surganya Allah yang penuh dengan keindahan, kemewahan, kemegahan yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu, nampaknya untuk kali ini sampai di sini kajian kita hari ini. Semoga nanti kalau berlanjut kita lanjutkan lagi ya part 2-nya ya. Karena penyakit hati ini banyak sekali, tapi itu tadi uraian sangat singkat sekali. Mudah-mudahan bisa Ibu pahami. Yang penting kita buang itu. Ya, jangan sampai ada melekat lagi pada diri kita. Baik Bu, mari kita berdoa, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wakhtim lana bil iman wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Punya niat yang baik, hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu. Pandangan hati itulah yang hakiki. Jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.